Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Tanggal 1 Maret saya menjelaskan dua perkara. Yang satu, yang 3 perkara janji tanggal 22 ini, 22 Maret. Alhamdulillah Allah sudah keluarkan suara saya. Setelah 10 hari suara nggak bisa apa? Suara lagi diambil oleh Allah sedikit. Sebelum menjelaskan, nih perhatikan. Ketika mendengar bacaan Ustadz Umar tadi, saya ingat waktu saya ngaji tahun 1976, ketika makhraj mulai dipermak oleh Pak Kiai Abu Salim di daerah Robayan Jepara. Pak Kiai Abu Salim ngajinya dari Kiai Muharrar. Kiai Muharrar itu Dasabaah. Kiai Muharrar dari Abah Umar Semarang, Abah Umar dari Mbah Arwani Kudus. Guru Pak sama saya. Ya. Pelek. Mbah Arwani gitu. Iya. Saya tahun 80 musyafahah sama Mbah Arwani. 76 itu kenapa kok saya sampai kebayang guru saya itu baru berapa kali saya dengar orang membaca, perhatikan, untuk tasdid. Tasdid itu banyak yang pakai sakta. Ini saya kasih tahu dulu ya. Contoh. Rata-rata orang membacanya bismillah itu begini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antara Rob dan B ada suara terjeda. Tetapi Ustadz Umar tadi yang saya dengar itu persis ketika saya dipermak guru saya dan paha saya dikuamplengin Mbak Arwani waktu tahun 80, harus Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil itu kelihatan. Berarti ini anak saya lah, kalau umur anak saya ini. Perhatikan yuk, Maliki Yaumiddin. Rata-rata kalau kita gak belajar gak denger. Tapi kalau kita pernah belajar, tadi bacanya Maliki Yaumiddin, tetap ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasanya kan walad berhenti, ada suara jeda walaupun tidak nafas, itu namanya sakta. Itu yang dari tahun 76 sampai 80 saya di sama Pak Abu Salim, sama Pak Khalil, sama Kiai Turmuzi, sama Mbak Arwani, itu yang diperhatikan betul. Ada nggak sakta di sana? Gitu. Jadi saya terbayang tuh sama guru-guru saya rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Nih yang lain kalau nggak belajar nggak denger tuh. Antara satu imam dan imam yang lain saya perhatikan di mana-mana rata-rata Rabbil Alamin. Tapi tadi dari awal sampai akhir
Rabbil alamin. Dan antara satu huruf mati dan huruf yang lain itu tidak ada suara jeda. Umpamanya ghairil maghdub, ghairil ada dan ada suara jeda. Tadi dari awal sampai terakhir, selain ayatnya dari awal dari sholat isya itu udah ngobrak-ngabrik jiwa itu, mulai zalzalatas saati sampai terakhir, aduh, sampai saya apa ya, Khusyuk ya. ya selain khusyuk, memori kebayang kemana-mana. Ya itu artinya nyambung. Kalau dibilang dari Mbak Arwani satu guru, nah berarti telinga saya masih diperdengarkan oleh Allah untuk mendengar yang begitu-gitu tuh. Nah itu, udah itu aja. Jadi tertibnya tartilnya itu memberikan hak-hak huruf, hak dan mustahak huruf pas antara ro yang tafkhim, ro yang tarkik, munir, nyengir, nggak ada munir gitu. Nah itu. Jadi yang saya belajarnya itu sampai mulai dari 76 sampai 82 itu dipermak huruf, dan kalau ngaji nggak boleh lembut-lembut begitu, nggak boleh harus teriak kalau pagi. Ini tadi kan bacanya kan lembut, memang namanya Umar tapi lembut. Oh kalau setoran teriak-teriak. Iya. Oke, itu satu. Terus itu ya udah, itu iktiraf saya, pengakuan saya. Kita lanjutkan yang kajian tanggal 1 Maret. Yang ketiga, masih pesan Rasul kepada seorang laki-laki itu yang tidak dinasihatin tapi wajiz, ya Rasulullah nasihat saya to the point aja gitu. Yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Kumpulkan, ada walaupun di riwayat lain wa ajmi' kullal ya'si, ada al ya'sa, ada kullal ya'si, di nusah gitu ya, sebagian naskah ada wa ajmi'il ya'sa, ada yang wa ajmi' kullal ya'si. Dan kumpulkanlah oleh kamu di dalam hati kamu keputusasaan amma fi aidin nas, terhadap sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Artinya mengharapkan manusia itu udah kalau bisa putus asa, nggak usah minta kepada apa yang ada pada manusia. Tapi pesan Allah, wala tai'asu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebab orang yang berputus asa di rahmat Allah itu kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak khosirun, kafirun. Di Quran itu cuma ada dua. Yang putus asa dari rahmat Allah, innahu la yai'asu mir rauhillah, itu nggak al-qaumul khosirun, al-qaumul kafirun. Artinya terhadap sesuatu yang ada pada sisi Allah, janji-janji Allah, walaupun belum dikasih, tapi jangan putus asa. Nabi Zakaria alaihi salam dari muda sudah minta anak. Dari muda sudah minta anak, tapi belum dikasih. Apalagi dengan lahirnya Maryam
yang diinginin itu kepemimpinan yang akan melanjutkan dia. Begitu lahir dari anaknya Imran yang lahir perempuan. Aduh, gimana ini? Dia tuh pengen punya pelanjut gitu, tapi yang lahir perempuan. Tapi perempuan Maryam ini dulu ibunya bernazar, ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar kepadamu, anak yang ada di perut saya ini mau saya jadiin apa? Marbot Masjid Al-Aqsa. Nah, ini kan udah kemarin kan? Nah, sekalipun demikian, sekalipun udah tua, begitu lahir perempuan, dia nggak putus asa. Akhirnya dia ngeluh sama Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaibah. Ya Allah, tulang saya ini udah bangun dari rukuk dulu bisa kaki 1, kaki 2, sekarang bangun dari duduk kaki 4. Sama tangan-tangannya. Dulu bangun langsung bisa jalan, sekarang bangun udah goyang-goyang kaki. Wahanal azmu minni, ya Allah, tulang saya sudah mulai pating cerenut. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambut saya sudah menyala ubahnya, lebih menyala dari Pak Didi. Habis nggak pakai peci. Ini kan pakai peci NU, nutupin uban. Jadi jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Udah begitu, apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tetapi walaupun demikian, ya Allah, saya tidak pernah kecewa, saya tidak pernah merasa rugi, saya tidak pernah merasa celaka karena terus minta kepadamu anak. Akhirnya dikasih anak juga. Begitu dikasih anak ngeluh, bagaimana saya punya anak, istri saya udah tua dan saya sudah minal kibari itiya, saya sudah kakek-kakek, udah kalau orang Jawa bilangnya udah buh. Tahu buh? Orang sudah nggak ngerti buh. Udah pokoknya udah tua sekali. Tetapi jawaban Allah kepada Zakaria, Nabi Zakaria, sama dengan jawaban Allah kepada Maryam. Ketika mau ngasih anak, yang satu dikasih anak tanpa suami, yang satu dikasih anak udah usia tua. Allah mudah bagi itu. Akhirnya dikasih anak, namanya siapa? Yahya. Artinya dengan ketidakputusasaan itu, Allah akan beri pada waktunya. Ya, terakhir cerita tentang Nabi Ibrahim tadi, akhirnya bisa bekerja sama membangun Ka'bah dengan Ismail. Sama Nabi Ibrahim juga udah kakek-kakek gak punya anak, doa terus, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah kasih saya anak yang termasuk anak yang soleh. Gitu. Akhirnya dikasih anak Ismail. Kemudian begitu dikasih anak Ismail, itu kalau pikiran saya, kalau tahu bahwa Ibu Sarah bakal punya anak, nggak mungkin Nabi Ibrahim disuruh nikah sama Hajar. Begitu nikah sama Hajar, begitu ke Mekah, Ismail dibawa ke Mekah, Orok, disuruh kembali ke Kanaan. Di sana Ibu Sarah hamil, lahirlah Ishak. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim bersyukur, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya Ismail dan Ishak di usia tua saya. Doanya dari muda tapi dikasihnya di usia tua. Karena apa? Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau umpamanya sama Allah belum dikasih, terus minta aja terus. Sebab selama kita tidak musyrik, permintaan kepada Allah pasti akan dikasih walau ba'dahin. Ya, walau ba'dahin, walaupun setelah habis dunia ini. Dunia ini udah habis, pasti kita akan dikasih. Kalau dunia udah habis, dikasihnya kapan? Di akhirat. Yaitu kalau hinnya kiamat. Kalau hinnya kematian, kan udah dikasih ketika sudah dikubur. Jadi kata hin itu ya saat apa? Ya terserah. Zon kita bahwa hin itu adalah berakhirnya kehidupan, sehingga dikubur kita sudah dapat. Kalau hinnya setelah kiamat, dikubur belum tentu dapat. Udah husnudzon ya Allah, ba'dahin itu adalah setelah kematian. Setelah hidup ini selesai. Atau bilang ba'dahin setelah tahun ini, gitu. Ya udah, ya bagaimana sangkaan kita kepada Allah. Yang penting kita optimis. Kayaknya udah hampir dikasih di proses gitu, udah secara hitung-hitungan, secara ihtisabnya, secara perhitungan matang, teori dapat nih, tapi belum dapat, terus berjuang terus. Jangan, pokoknya wala tayasu mir rohillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau berputus asa ya benar-benar menjadi tayasu. Lo kan gitu. Tinggal dibuang lam nahinya menjadi tayasu. Lo kan gak enak gitu. Ini bukan kata Jawa, ini kata Quran. Tinggal buanglah. Orang yang berputus asa, ya itu lagi namanya. Udah gak usah diucapin lagi, gak enak. Kan nggak mau kita menjadi itu. Jadi oleh karena itu, ya itu yang pertama. Itu yang kedua. Tahu. Ya. Nah itu yang kedua. Yang pertama kali tadi saya menerawang begitu, mendengar Bismillah dari awal sampai akhir tertib, nggak ada jeda sakta sedikit pun. Aduh, masya Allah, menikmati saya, menikmati bacaannya, menikmati isinya, gitu. Terus yang ketiga, udah nggak usah lama-lama, udah ngantuk. Ini kan lagi dengar-dengar 18 orang lagi masuk kubur. Itikaf itu kan masuk kubur. Ya. Baik yang itikaf maupun yang enggak, saya pesan untuk diri saya dan untuk kita dan keluarga. Yang kita harapkan itu bertemu Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah, bukan hanya bertemu Lailatul Qadar. Ya, cara cerdasnya gimana? Cerdas kan pakai hitung-hitungan. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Ihtisab itu artinya apa? Ihtisab aslinya dari hasibah, menghitung. Ihtisab melakukan hitung-hitungan. Hitung-hitungan prediksi, hitung-hitungan pahala, dan hitung-hitungan waktu. Ini untuk semuanya. Antara 21 sampai 30 itu turunnya Lailatul Qadar dan malam. Awal malaikat pada gemeruduk turun ke bumi jam berapa? Nggak ada yang tahu. Allah nggak kasih tahu.
Tapi yang jelas malaikat turun. Bisa jadi dari maghrib, bisa jadi dari isya, bisa jadi jam 12 malam, bisa jadi jam 4, bisa jadi 5 menit sebelum subuh. Tetapi Allah kasih tahu salamun hiya hatta matla'il fajar. Udah hanya fajar, malaikat turun itu fajar. Yang mencatat amal-amal kita itu sampai fajar. Fajar itu subuh. Nah sekarang saya mau tanya, ada qiyamul lail sini? Qiyamul lail apa tahajud? Nggak ada. Sendiri-sendiri. Tahajud dari jam berapa? Sebangunnya sampai capeknya. Ya enggak, kalau itu gitu kan jam nih. Sampai jam berapa biasanya selesai tahajud? Setengah 5. Terus itunya sahurnya? Sahurnya jam berapa? Sahur dulu baru sholat. Nah itu benar tuh. Itu benar. Sebab setelah sahur sholat sampai subuh kan. Kadang-kadang kan tahajud jam 3 sampai jam 4. Jam 4 sahur. Sahurnya sampai jam 4 seperempat. Jam 4 seperempat atau jam setengah 5. Nunggu waktu 11 atau 12 menit lagi kan. Habis tahajud, habis sahur pada ngobrol, ngopi, ngerokok. Kalau malaikat itu turunnya 15 menit sebelum subuh, orang tadi dihitungnya ditulis oleh malaikatnya itu ketika dari malam ke malam kan cuman malaikat piket yang malam. Yang tanazzalul malaikatu warruhu kan belum turun. Sama-sama belum tahu nih. Kita pakai ihtisab, pakai hitung-hitungan. Kalau turunnya 10 menit sebelum malaikat itu turunnya 10 menit sebelum subuh. Pas habis sahur setengah 4 ada yang ngerokok, ada yang ngobrol, ada yang ngopi. Begitu malaikat turun, ngerokok 83 tahun 3 bulan, ngopi 83 tahun 4 bulan. Kan malaikat yang turun gebruduk itu kan nggak tahu kalau dia tahajud. Yang tahu tahajud malaikat piket. Bener nggak? Bukan rugi, nggak untung. Rugi sih nggak, cuman nggak untung. Dia cuma dicatat oleh malaikat piket, tapi tidak dicatat oleh semua malaikat, termasuk jenderalnya malaikat yaitu Jibril alaihissalam. Jadi kalau usahakan deh dari subuh dan sebelumnya, usahakan kita sedang beribadah kepada Allah atau sedang melakukan sesuatu yang memang kita inginkan. Itu nanti kita temukan dalam catatan amal kita di akhirat. Ini kalau itu insya Allah, kalau dibilang pasti ketemu, pasti di situ. Sebab Allah menyatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Cuman Allah nggak kasih tahu kapan awal malaikat pada turun. Makanya cara cerdas, cegas dari finish. Jangan di finish. Sebelum finish kita udah siapkan agenda doa apa nih yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini, cerita dikit. Ini santai aja ya. Saya nggak bisa ceramah masalahnya. Bapak saya dulu kalau Ramadan itu ikut pesantren tua. Ikut pesantren tua. Istilahnya khalwat. Orang-orang tua. Kalau malam orang-orang tua itu lampunya digelapin, terus ada yang doanya itu aneh. Didengerin bapak saya. Orang ini kok doanya aneh. Dipepet sama bapak saya terus. Dia geser, ikut geser lagi. Setelah sholat subuh, dipegang sama bapak saya, ditanya, Mbah, kalimah yang paling baik yang menentukan
surga atau enggaknya itu kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang paling bagus untuk kita wirid di sini. Kok saya dengar tadi sampean bukan begitu? Atau bukan doa minta kepada Allah, minta apa? Dia bilang begini. Ini cerita bapak saya. Ini tahun 70-an kisahnya. Dia bilang, "Pak, saya ini orang kampung tani melekeni." Orang Jawa tahu loh tani melekeni. Tawa dia. Udah, pokoknya tani itu cuma tani. Iya. Saya waktu mau ke sini pamit sama kiai kampung saya, Mbok saya diajarin doa Mbah biar nanti saya baca di sana. Ditulisin 2 lembar. Mbah ini nanti dibaca ya Mbah. Saya nggak bisa baca. Gitu. Bapak saya udah seuzon dengan doa yang dibaca oleh orang tadi. Nah, penasaran kan doanya apa kan? Belum, nanti di ujung sebelum salam. Bapak saya udah mangkal hatinya. Ini doa kok begitu, doa apa? Setelah diceritain itu, oh nggak bisa baca ya Mbah. Ini aja Mbah. Nanti kalau habis tahajud sebelum subuh, sampean doanya begini aja Mbah. Kulo. Apa itu? Saya. Ini yang bapak mangkal, bapak saya mangkal. Doa kok kulo ini apa? Begitu diceritain, masalahnya Pak Kiai kampung saya cerita begini Pak. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah tanya, siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Sampean niat jawab pertanyaannya Allah. Bapak saya nangis. Maafkan ya Mbah, saya tadi sudah suudzon sama Mbah. Ternyata ini orang cerdas. Siapa yang minta perlindungan kepadaku, aku lindungi. Kulo. Siapa yang minta ini aku kasih. Kulo. Niat jawab pertanyaan Allah. Boleh dijajal sama yang etikaf. Kulo. Tapi jangan ketawa. Jangan kenceng-kenceng. Itu rahasia antara kita dan Allah. Loh, hadisnya sahih kan Ustaz ya? Ini siasat cerdas nih. Jadi jangan dibilang bid'ah. Doa kok kulo. Iya, saya orang bodoh. Saya cuma dikasih tahu pengen menjawab pertanyaan Allah. Daripada kita minta sendiri yang kadang-kadang gak jelas. Kita niatkan kulo. Cuman kan kita gak dengar pertanyaan dari Allah, tapi kita yakin bahwa Allah tanya. Kalau nggak percaya berarti nggak beriman kepada Rasul. Gampang aja, itu hadisnya sahih. Itu cara sederhana. Dah gitu aja, nggak banyak-banyak. Ya. Jadi doanya apa? Kulo. Ini abdi jangan ikut kulo Sunda. Abdi. Tapi niat jawab pertanyaan dari Allah. Itu. Kenapa? Iya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan harapan kepada Allah, semoga bincang-bincang kita yang ringan ini membawa hasil yang baik, bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi menyebabkan juga kecerdasan mental dan kecerdasan
spiritual yang melahirkan amal-amal soleh di hari-hari yang akan datang. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.